kita akan tes atau bahas cara kerja dari relay ini. Relay ini bekerja dengan tegangan 12 volt untuk menyalakan saklarnya. Nah, kita siapkan adaptor seperti ini rekan-rekan. Adaptor ini saya bisa adjust dari tegangan 3 volt sampai ke 12 volt ya. Nah, kita nyalakan adaptornya. Kita pilih ke 12 ya, ini sudah tegangan 12. Dan di relay ini ada kaki yang tersendiri rekan-rekan, 2 kaki yang tersendiri. Ini untuk tegangan 12 voltnya ya. Lalu kita pasang saja rekan-rekan tegangan 12 volt di 2 kaki ini. Ya, di dalam ada suara klik saat kita sambung ke tegangan 12 volt di kaki yang tersendiri ini. Nah, ini tegangan inputnya atau tegangan untuk mengaktifkan saklarnya. Nah, tegangannya ini DC 12 volt. Tetapi rekan-rekan untuk memasangnya bisa terbalik-balik ya, nggak masalah. Jadi positif negatifnya boleh terbalik. Gini boleh, kita balik ke sini juga boleh. Ya, sama saja ya, tetap bisa tik 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 tik, suara di dalam ada seperti suara itu. Nah, untuk relay ini ada yang menggunakan tegangan kerja 12 volt, ada yang 5 volt, ada yang 24 volt, ada yang 26 volt. Jadi rekan-rekan sesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan. Lalu untuk tegangan 220-nya atau untuk saklarnya ini di kaki 6 ini rekan-rekan ya, ada pin 6 di sini. Ada juga yang pinnya cuma 2, tetapi rekan-rekan bisa lihat skemanya. Biasanya skemanya di sini sudah ada, atau rekan-rekan bisa lihat spesifikasinya di Google ya kalau membeli relay, atau tanyakan ke penjualnya mana yang tegangan 220, mana yang tegangan untuk DC-nya. Nah, karena pin 2-nya ini untuk DC, berarti otomatis saklarnya di sini ya rekan-rekan. Nah, kita siapkan avometer seperti ini rekan-rekan ya. Nah, kita siapkan avometer. Ini jarumnya sudah nggak kelihatan rekan-rekan. Nah, tetapi coba kita tes dulu kalibrasi skala kali ohm rekan-rekan. Nah, ini kita kalibrasi jarum bergerak ya. Nah, di pin relay ini ada pin yang saat tidak diberi tegangan dia tidak menyambung, tetapi nanti saat diberi tegangan 12 volt di sini ada suara ceklik di dalam, maka dia akan menyambung. Nah, caranya rekan-rekan kita ukur dulu semua ya, kita random saja seperti ini, bagian mana yang bergerak, bagian mana yang tidak. Nah, setelah kita ukur, nah ini rekan-rekan, ada pin tengah ini dengan pin yang atas ini ya, pin yang sini ini tanpa diberi tegangan dia menyambung. Nah, coba kita ukur, lihat jarumnya, dia jarumnya akan bergerak ya. Atau kalau rekan-rekan tidak bisa melihat, bisa menggunakan skala buzzer seperti ini. Kita posisikan ke buzzer atau cek dioda, nanti akan bunyi ya, ini multitesternya. Nah, kita cek yang bunyi mana rekan-rekan, yaitu pin tengah ini dan yang sebelah kiri. Nah, ini tanpa diberi tegangan dia berbunyi atau menyambung. Nah, kalau pin yang tengah ini dengan yang paling tepi di sini dia tidak menyambung rekan-rekan ya. Nah, tidak bunyi ya, tidak menyambung. Coba kalau pakai yang analog, jarumnya tidak bergerak harusnya ya, tidak bergerak ya. Nah, lalu kita coba beri tegangan rekan-rekan dengan menggunakan adaptor ini tadi. Kita beri tegangan 12 volt sesuai spesifikasi dari relaynya ini. Nah, kita sambung ke sini 12 voltnya. Saya sudah beri tegangan 12 volt. Aduh, ini soket buayanya
gampang lepas. Ya, saya sudah beri tegangan 12 volt ya rekan-rekan di sini. Nah, sudah saya beri tegangan 12 volt. Lalu rekan-rekan ukur kaki yang tengah. Yang tengah tadi dengan yang tepi. Malah lepas. Dengan yang tepi sini pasti ada yang menyambung rekan-rekan saat diberi tegangan. Ya, menyambung ya rekan-rekan, kaki tengah ini dan tepi ini saat diberi tegangan. Tapi saat kita lepas, ya kita lepas tegangannya, dia tidak nyambung. Nyambungnya dengan yang ini. Ya, tapi saat kita beri tegangan, ya, dia akan menyambung rekan-rekan. Dan kalau dengan yang ini jadi tidak menyambung. Nah, berarti ada relay yang saat diberi tegangan itu menyambung, dan saat di off kan tegangannya dia tidak menyambung. Nah, yang tengah dengan yang tepi. Coba kita ukur yang sini juga. Nah, saat diberi tegangan dia menyambung ya rekan-rekan. Coba kalau kita menggunakan yang ini, buzzer, dia harusnya berbunyi. Ya, berbunyi. Ya, jadi kaki tengah dan kaki yang tepi sini saat diberi tegangan dia menyambung, saat kita lepas dia tidak menyambung. Nah, jadi kita akan menggunakan saklar yang tengah dengan yang tepi untuk saklar on mengikuti tegangan. Tapi ini juga untuk pemasangan ke perangkat-perangkat yang lain yang memerlukan saat tidak ada tegangan malah menyala, itu rekan-rekan bisa balik ya pemasangannya. Jadi saat tegangannya off malah dia menyala, tetapi saat tegangannya on dia malah mati, jadi bisa dibalik. Tetapi karena kita membutuhkan tegangan on, kita beri tegangan 12 volt maka akan on, maka kita pilih yang saklar yang tengah dan yang tepi.